Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik desain kontrak syariah yang pertama, yaitu memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Dalam hal ini diperhatikan dua hal, yaitu objek dan kegunaan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu objek. Dalam hal ini, pembiayaan yang digunakan bisa berupa barang atau jasa. Jika nasabah membutuhkan jasa, maka pembiayaan yang digunakan adalah ijaroh. Sedangkan jika nasabah ini membutuhkan barang, hal itu harus diperhatikan lagi apakah barang ini ready stock atau goods in process. Jika barang ini ready stock, berarti kan barangnya ini sudah ada atau sudah jadi. Sedangkan kalau barangnya ini goods in process, berarti kan itu bisa jadi nasabahnya custom atau memang barangnya belum ada atau belum jadi. Nah, dalam hal ini jika barangnya ready stock, maka pembiayaan yang digunakan adalah murabahah. Sedangkan jika barang ini goods in process, hal itu diperhatikan lagi dari proses pembuatan barangnya ini atau adanya barang ini bisa dilihat apakah kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan dan kita berasumsi bahwa nasabah ini mampu memenuhi kewajibannya dalam sekali, berarti pembiayaan yang digunakan ini adalah salam. Jika proses pengadaan barang ini lebih dari 6 bulan dan kita berasumsi bahwa nasabah baru mampu memenuhi kewajibannya setelah menyicil beberapa kali, maka pembiayaan yang digunakan ini adalah istisna. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari segi kegunaan, karena sebelumnya saya menjelaskan dari segi objek. Dalam hal kegunaan ini kita harus mencari tahu apakah nasabah ini membutuhkan barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan konsumtif atau produktif. Dan kita harus mencari tahu apakah nasabah ini membutuhkan modal kerja atau untuk kebutuhan investasi. Jika untuk modal kerja, maka kita harus mencari tahu apakah nasabah ini memiliki kontrak dengan pihak ketiga atau tidak. Jika memiliki kontrak dengan pihak ketiga, maka kita harus mencari tahu lagi bahwa nasabah ini menggunakan kontrak tersebut untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pekerjaan konstruksi, maka pembiayaan yang digunakan adalah istisna. Jika yang digunakan kontraknya untuk pengadaan barang, maka yang digunakan itu pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, jika nasabah ini tidak memiliki kontrak dengan pihak ketiga, maka kita harus memperhatikan apakah goods yang dibutuhkan nasabah ini goods in process atau ready stock. Jika ready stock menggunakan pembiayaan salam. Nah, sebaliknya jika goods in process berarti menggunakan pembiayaan istisna. Selanjutnya, jika nasabah memerlukan untuk keperluan investasi, maka dalam hal ini terdapat 4 poin yang saya pahami. Yang pertama, ready stock. Yang kedua, goods in process. Ketiga, kebutuhan yang bersifat konsumtif. Dan yang keempat, keperluan untuk jasa. Jika nasabah memerlukan untuk jasa, maka pembiayaan yang digunakan adalah ijaroh. Selanjutnya, jika nasabah ini memerlukan untuk ready stock, maka kita harus mencari tahu apakah ready stocknya ini sensitif terhadap tax issues atau tidak. Tax issues itu adalah masalah terhadap pajak. Jika ready stocknya ini bermasalah terhadap pajak, maka pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh muntahiyah bitamlik ini maksudnya jika nasabahnya sudah memenuhi persyaratan
dan sudah memenuhi kewajibannya, maka dalam akhir periode atau temponya, objek yang disewa oleh nasabah ini akan menjadi milik nasabah tersebut. Selanjutnya, jika ready stock ini bermasalah terhadap pajak, maka pembiayaan yang digunakan adalah murabahah. Kemudian yang ketiga yaitu goods in process. Jika nasabah ini memerlukan goods in process, kita harus mencari tahu apakah goods in processnya ini kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan itu menggunakan pembiayaan salam. Sedangkan kalau lebih dari 6 bulan itu menggunakan istisna. Kemudian yang terakhir yaitu keperluan nasabah untuk keperluan konsumtif yang bersifat konsumtif, yaitu kita harus mencari tahu apakah ini ready stock atau goods in process. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau ready stock itu menggunakan murabahah, sedangkan yang goods in process ini jika kurang dari 6 bulan menggunakan salam, dan jika lebih dari 6 bulan menggunakan istisna. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya kan tentang memahami kemampuan nasabah. Kalau di teknik pertama tadi kan tentang memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Nah, dalam teknik kedua ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu dari sisi prediksi yang tinggi, yakni apakah sumber pendapatan nasabah itu sangat dapat diprediksi atau prediksinya tinggi atau tidak. Jika sumber pendapatan nasabah ini prediksinya tinggi, faktor berikut yang harus dilihat itu dari apakah pembiayaan tersebut itu untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pekerjaan konstruksi, pembiayaan yang diberikannya itu adalah pembiayaan istisna. Namun jika untuk pembiayaan barang, pembiayaan yang diberikan itu adalah pembiayaan mudharabah, kecuali produksi skala kecil. Nah, jika sumber pendapatan nasabah itu tidak termasuk prediksinya tinggi, faktor selanjutnya yang harus dilihat itu dari apakah pembiayaan tersebut itu untuk ready stock atau goods in process. Nah, jika ready stock, pembiayaan yang diberikannya itu adalah pembiayaan murabahah. Namun jika untuk goods in process harus dilihat lagi dari segi waktu proses barang. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan itu ada pembiayaan salam. Namun jika lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan itu adalah pembiayaan istisna. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal inti. Modal inti itu adalah modal sendiri. Maksudnya apa? Dana yang dimiliki oleh para pemegang saham, yaitu pemilik bank. Ada 3. Pertama, modal yang disetor oleh para pemegang saham. Yang kedua, cadangan. Yang ketiga, laba ditahan. Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber dana ini ada di saham. Sumber dana ini akan muncul jika pemilik saham menyertakan bank dalam pembelian saham. Lalu yang kedua, dana cadangan. Cadangan ini untuk menutup kemungkinan apabila terjadi sebuah kerugian. Yang ketiga, laba ditahan. Keuntungan dari saham ini seharusnya diberikan kepada investor-investor lain. Namun, laba tersebut ditahan agar bisa dinaikkan atau bisa dilipat gandakan lagi untuk menjadi lebih untung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua, kuasi ekuitas atau mudharabah account. Dalam hal ini, bank sebagai pengelola dan nasabah sebagai investor menggunakan prinsip mudharabah. Yang dimaksud dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh
pemberi modal yang disebut sohib almal, dan pengelola yang disebut dengan mudorib. Dalam hal ini, jika ada keuntungan, maka sebelum akad ini terjadi, dilakukan rancangan presentasi pembagian keuntungan, dan keuntungan tersebut jika sudah ada harus dibagikan sesuai dengan presentase yang sudah disepakati sebelumnya. Dan jika ada kerugian, maka yang bertanggung jawab adalah atau yang menanggung adalah pemberi modal yang disebut sohib almal. Sedangkan pengelola tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dalam hal ini, bank sebagai pengelola maka memberikan jasa kepada nasabah atau investor berupa yang pertama itu investasi rekening khusus, yang kedua investasi rekening umum, dan yang terakhir investasi tabungan mudorobah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana titipan. Dana titipan adalah dana yang dititipkan oleh pihak ketiga kepada bank, umumnya berupa giro ataupun tabungan. Motivasi para nasabah yaitu untuk menjaga dana mereka, dan dana tersebut dapat diambil sewaktu-waktu mereka membutuhkan. Menurut Zainal Arifin, dana titipan ini dikembangkan lagi menjadi dua, yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah. Apa itu giro wadiah? Giro wadiah adalah simpanan berupa rupiah maupun valuta asing kepada bank yang penarikan dan penyetorannya berupa cek atau bilet giro. Sedangkan tabungan wadiah adalah tabungan yang menggunakan akad-akad wadiah yang murni dan dapat dijaga agar sewaktu-waktu para nasabah membutuhkan bisa diambil kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami akad fikih yang tepat. Apa sih memahami akad fikih yang tepat itu? Tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Ada 3 poinnya. Dilarang karena haram zatnya, mengandung tadlis, goror, dan riba. Lalu tidak sah akadnya karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Lalu terdapat 2 akad dalam satu transaksi. Apa sih manfaat kita dalam memahami akad fikih yang tepat? Dalam memahami akad fikih yang tepat, kita dapat memperoleh sebuah kepastian dalam akad. Ada 2 akad, yaitu ada akad tijaroh dan akad tabarru. Akad tijaroh yaitu mempunyai 2 basis, natural certainty contract dan natural uncertainty contract. Natural certainty contract yaitu bisa atau dapat memberikan sebuah kepastian dari pembayaran, baik dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Contohnya ada murabahah, ijaroh, salam, istisna dan ijarah muta'ab bitamlik. Lalu sebaliknya, natural uncertainty contract itu ia tidak bisa atau tidak dapat memberikan sebuah kepastian dalam pendapatan, baik dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Contohnya ada mudharabah, musyarakah, muqarrabah. Jika kita implementasikan dalam bank menggunakan akad tijarah, bank dapat kompensasi dari nasabah. Namun sebaliknya, jika kita menggunakan akad tabarru, bank tidak dapat kompensasi dari nasabah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembahasan pertama mengenai tinjauan dari hukum syariah dalam kontrak syariah. Kontrak atau akad dalam fikih, di dalamnya terdapat istilah al-aqd dan al-ahdu yang memiliki hubungan makna dengan hukum kontrak syariah. Namun, yang lazim digunakan dalam fikih muamalah adalah kata al-aqd. Menurut para fuqaha, pengertian al-aqd adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul dan dibenarkan syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dalam hukum Islam, apabila kita merujuk pada syarat untuk mendapatkan ridha Allah, maka dalam melakukan suatu kontrak, barang yang merupakan objek perjanjian haruslah merupakan barang yang halal, baik halal zatnya maupun halal prosesnya. Demikian pula kehalalan jasa yang dijadikan objek kontrak. Selanjutnya, landasan syariah. Landasan syariah merupakan dasar hukum penyusunan kontrak. Landasan syariah tentang kontrak selain terkait langsung dengan kewajiban menunaikan akad, yang memuat juga tentang adanya kewajiban dalam membuat catatan tertulis ketika menjalankan transaksi bisnis yang dilakukan secara tidak tunai. Suatu transaksi yang dilakukan secara tunai atau naqdan tidak ada keharusan untuk menuliskannya. Tetapi apabila akad yang tidak ada keharusan untuk menuliskannya, karena penulisan perjanjian selain berfungsi sebagai alat bukti juga bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan. Selanjutnya yang kedua mengenai pelaksanaan. Pelaksanaan yang sempurna atau al-ittizam atam, hal ini memberikan ilustrasi kepada manusia untuk selalu sadar tentang kekurangan masing-masing, sehingga termotivasi melakukan hubungan sosial atau transaksi muamalah dengan berbagai bentuknya, tergantung kebutuhan, tujuan, dan keinginan masing-masing. Karena itu, perlu adanya penjelasan yang konkret, sehingga manusia sebagai subjek kontrak dapat membedakan sekaligus memilih jalan terbaik untuk melakukan perikatan. Ada beberapa proses yang harus dilalui oleh subjek kontrak ketika melakukan semacam transaksi kontrak sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama ini ada poin proses al-ahdu atau perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lahirnya kontrak, sehingga lazim disebut sumber perikatan. Sebagai sumber, ini sangat mempengaruhi keberlangsungan kontrak yang dilakukan para pihak. Jika transaksi perjanjian yang dilakukan sempurna, maka proses selanjutnya menjadi sempurna. Lalu yang kedua, proses al-muwafakat atau kesepakatan. Pada prinsipnya, kata al-muwafakat khususnya dalam hukum perjanjian atau kontrak digunakan sebagai syarat mutlak para pihak dalam mengucapkan kehendak masing-masing. Di samping itu juga kata ini sebagai produk dari pertemuan sekaligus penyampaian hajat dalam bahasa-bahasa penawaran maupun permintaan, atau dalam istilah bahasa Arabnya ijab dan kabul. Ucapan al-muwafakat dalam transaksi setidaknya dapat membuahkan benih-benih kerelaan dalam proses sampai penutupan suatu transaksi. Bahkan kontrak tidak akan pernah ada kalau tidak disadari dengan sikap sepakat antara para pihak, apakah dengan ucapan, tulisan, batin, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, proses al-aqdu atau perikatan. Proses ini merupakan tahap terakhir sebelum penyerahan objek kontrak dalam transaksi atau perjanjian syariah. Karena para pihak yang telah melaksanakan transaksi atau perjanjian secara tidak langsung akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar kontrak tersebut menjadi sempurna. Oleh karena itu, para pihak sebelum melakukan transaksi atau perjanjian hendaknya benar-benar mampu secara moral dan material dalam memenuhi perikatannya, sehingga kontrak yang dilaksanakan membuahkan hasil yang maksimal. Kemampuan para pihak dalam memenuhi apa yang menjadi dasar terikatnya itu dalam hukum kontrak lazim disebut sebagai prestasi. Selanjutnya, pelaksanaan yang tidak sempurna atau iltizam ghairu al-tam. Pelaksanaan kontrak yang tidak sempurna dalam transaksi perjanjian merupakan keteledoran para pihak di saat penyerahan objek janji. Persoalan ini lazim disebut dalam hukum kontrak umum sebagai wan prestasi.
Sedangkan dalam kontrak Islam tidak ditemukan nama secara baku tentang wan prestasi ini, tetapi dalam totalitas pelaksanaannya lazim dilakukan oleh para pihak, semisal telat waktu, terpaksa, kesalahan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hasil yang dicapai. Hasil dari penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah, contoh dari kontrak mudharabah, yaitu pembiayaan dalam bentuk mudharabah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara: pertama, penjadwalan kembali. Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS dan UUS. Yang kedua, persyaratan kembali. Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok, dan atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS. Ketiga, penataan kembali dengan penambahan dana. Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS atau UUS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik. Keempat, penataan kembali dengan melakukan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Kelima, penataan kembali dengan melakukan konversi menjadi pernyataan modal sementara. Dengan cara-cara tersebut, para pihak bisa mendapatkan hasil yang baik. Nasabah memiliki kesempatan karena kesepakatan dari kebijakan tersebut membuat peluang yang lebih baik untuk para pihak yang bersangkutan.